Halo adik-adik, perkenalkan namaku Kak Fitri. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi logaritma. Apa sih itu logaritma? Simak videonya ya. Jadi, logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen atau bilangan berpangkat yang tujuannya untuk mencari besarnya pangkat ya adik-adik. Kalian tahu nggak sih bagaimana perbedaan antara eksponen dan logaritma itu? Nah, kalau pada eksponen kita mencari hasil dari pemangkatan, sedangkan pada logaritma kita mencari besarnya pangkat ya. Contoh, kalau pada eksponen 2 dipangkatkan 3 sama dengan, sedangkan pada logaritma yaitu 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya sama dengan 16. Nah, berarti udah bisa ditarik kesimpulan dong bagaimana perbedaan antara eksponen dan logaritma itu. Setelah kalian tahu apa itu logaritma, kalian juga harus tahu kalau logaritma itu memiliki bentuk umum loh. Apa sih yang dimaksud bentuk umum logaritma itu? Bentuk umum logaritma yang dimaksud itu adalah jika A dipangkatkan B sama dengan C, maka A log B sama dengan C. Kalian pasti bingung kan? Apa sih itu A, B, ataupun C? Nah, jadi A itu adalah bilangan pokok atau basis adik-adik. A ini memiliki syarat loh, yaitu harus bernilai positif dan tidak boleh sama dengan 1. Kalau B itu adalah besarnya pangkat ya. Sedangkan C itu adalah numerus. Numerus itu juga memiliki syarat. Syaratnya yaitu harus bernilai positif. Kakak kasih contoh ya, bagaimana cara merubah eksponen ke dalam bentuk logaritma. Contoh, 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Nah, 3 ini sebagai basis atau bilangan pokok yaitu A. Pangkat 2 ini adalah B, yaitu besarnya pangkat. Sedangkan 9 ini adalah numerus adik-adik. Jadi kalau merubah ke dalam bentuk logaritma yaitu A log C sama dengan B, 3 log 9 sama dengan 2. Adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau logaritma itu ternyata memiliki sifat-sifat? Apa sih sifat-sifat yang dimaksud itu? Nah, jadi sifat logaritma yang dimaksud itu adalah yang pertama, yaitu A log A sama dengan 1. Nah, kalian pasti bingung, kok bisa A log A sama dengan 1? Kita rubah ke dalam bentuk eksponen aja, supaya lebih mudah adik-adik, yaitu A dipangkatkan berapa supaya hasilnya sama dengan A? Pasti dipangkatkan 1 dong ya, karena bernilai A itu sendiri. Sifat yang kedua yaitu A log 0 sama dengan 1. Kalian pasti bingung lagi dong, kok bisa? Nah, dirubah ke dalam bentuk eksponen lagi adik-adik, yaitu A dipangkatkan berapa supaya hasilnya sama dengan 1? Pasti dipangkatkan 0 kan ya? Sifat yang ketiga yaitu A log B ditambah A log C. Jika kalian menemukan logaritma dengan bentuk seperti ini, yaitu dengan basis yang sama, berarti numerusnya tinggal dikalikan saja, yaitu menjadi A log BC. Contoh, 2 log 24 ditambah 2 log sepertiga. Nah, kalian pasti akan kesulitan jika mengerjakannya secara manual tanpa menggunakan salah satu sifat logaritma. Tetapi, jika kalian menggunakan sifat yang seperti tadi, yaitu A log BC, menjadi lebih mudah adik-adik, yaitu menjadi 2 log 24 dikali sepertiga. 2 log 24 dikali sepertiga yaitu 8, berarti menjadi 2 log 8. Sedangkan 8 adalah 2 pangkat 3, berarti 2 log 2 pangkat 3 hasilnya yaitu 3. Sifat yang keempat yaitu A log B min A log C. Jika adik-adik menemukan logaritma dengan bentuk yang seperti ini, dengan basis yang sama,
dan dalam operasi pengurangan, maka numerusnya tinggal dirubah menjadi bentuk pembagian yang adik-adik. Contoh, 5 log 100 min 5 log 4. Berarti menjadi 5 log 100 per 4. 100 dibagi 4 adalah 25. Berarti 5 log 25. 25 adalah 5 pangkat 2. Sehingga menjadi 5 log 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 2. Sifat yang kelima yaitu A log B pangkat N. Jika adik-adik menemukan logaritma dengan bentuk seperti ini, maka pangkat dari numerus yaitu N bisa dipindah ke depan, yaitu menjadi N A log B. Contoh yaitu 2 log 8. 8 ini yaitu 2 pangkat 3, berarti menjadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, 3 ini bisa dipindah ke depan, yaitu menjadi 3 dengan basis 2 log 2. Jadi hasilnya menjadi 3. Sifat yang keenam yaitu A pangkat M log B pangkat N. Jika adik-adik menemukan logaritma dengan bentuk seperti ini, maka pangkat dari numerus bisa dipindah ke depan ya adik-adik, yaitu dijadikan sebagai pembilang, sedangkan pangkat dari basis yaitu M dijadikan sebagai penyebut, yaitu bentuknya menjadi N per M A log B. Contoh yaitu 4 log 8. Nah, 4 ini bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 log 8. 8 ini bisa dirubah atau disederhanakan menjadi 2 pangkat 3, sehingga menjadi 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Nah, pangkat dari numerus ini yaitu 3 bisa dipindah ke depan ya adik-adik, dijadikan sebagai pembilang. Nah, pangkat dari basis yaitu 2 bisa dijadikan sebagai penyebut, sehingga hasilnya menjadi 3 per 2, 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini sesuai sifat yang pertama, yaitu A log A sama dengan 1, sehingga hasilnya 3 per 2 dikali 1, yaitu 3 per 2. Sifat yang ketujuh yaitu merubah numerus menjadi basis, demikian pula merubah basis menjadi numerus, yaitu A log B menjadi 1/B log A. Contoh yaitu 8 log 2. Berarti bisa dirubah menjadi sifat yang seperti tadi, yaitu 1/2 log 8. Nah, 8 ini yaitu 2 pangkat 3, sehingga menjadi 1/2 log 2 pangkat 3. Nah, 3 ini bisa ditaruh ke depan ya adik-adik, yaitu menjadi 1/3 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini kan sama dengan 1 ya, berarti 1/3 dikali 1, hasilnya yaitu 1/3. Sifat yang ke-8 adalah A log B per A log C. Jika adik-adik menemukan logaritma dengan bentuk seperti ini, maka perhatikan numerus bagian penyebut yaitu C, dan perhatikan numerus bagian pembilang yaitu B. Nah, bentuk ini bisa dirubah menjadi C log B. Contoh yaitu 2 log 9 per 2 log 3. Nah, sesuai sifat yang tadi, berarti bisa dirubah menjadi 3 log 9 ya adik-adik. Nah, 9 ini yaitu 3 pangkat 2. Berarti pangkat dari numerus ini yaitu 2 bisa dipindah ke depan ya, sesuai sifat yang sebelumnya, berarti menjadi 2 basis 3 log 3. Nah, 3 log 3 ini yaitu 1, berarti 2 dikali 1, 2. Contoh yaitu 2 log 3 dikali 3 log 8. Nah, bisa disederhanakan menjadi 2 log 8 ya adik-adik, yaitu 2 log 8, 8 adalah 2 pangkat 3, berarti 3 dipindah ke depan menjadi 3, 2 log 2. Nah,
2 log 2 ini, yaitu sama dengan 1. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Sifat yang ke-10 yaitu A pangkat A log B. Nah, jika kalian menemukan logaritma dengan bentuk seperti ini, maka bisa disederhanakan ya menjadi B. Contoh yaitu 2 pangkat 2 log 4. Nah, berarti hasilnya sama dengan 4 ya. Tips and trik dari kakak untuk adik-adik saat mengerjakan soal logaritma, yaitu dengan merubah ke dalam bentuk bilangan prima dan berpangkat ya, supaya menjadi lebih mudah. Kalian pasti masih ingat dong dengan pohon faktor. Nah, pohon faktor ini sangat bermanfaat untuk mengubah menjadi bilangan prima.